Baiknya membersihkan piringan sawit itu baiknya menggunakan racun hijau atau racun kuning. Nah, ini yang banyak sekali menjadi pertanyaan bagi para petani, khususnya para petani pemula di bidang persawitan. Apakah ada efeknya ketika kita menggunakan racun kuning atau kita menggunakan racun hijau? Efek mana yang lebih lebih buruk di antara keduanya? Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing pengalaman saya tentang penggunaan racun kuning dan racun hijau atau racun biru. Kalau kebanyakan orang bicara itu ada yang mengatakan racun biru atau racun hijau. Namun dalam spesifikasinya racun hijau itu adalah racun kontak dan racun kuning itu adalah racun sistemik. Nah, teman-teman, setelah saya himpun dari beberapa pengalaman teman-teman yang saya jadikan referensi di sini, ada beberapa yang mereka menggunakan racun kuning dan kalau saya sendiri di sini menggunakan racun hijau. Dan tentunya teman-teman, pembersihan sanitasi terhadap piringan kelapa sawit itu adalah sesuatu yang mutlak wajib harus kita lakukan. Karena apa? Yang pertama, kita menjaga sanitasi itu adalah untuk kebersihan kebun kita sendiri, sehingga ketika kita melihatnya bersih tentu itu enak dipandang. Yang kedua, tentunya kita harus benar-benar membebaskan piringan sawit itu dari gulma-gulma yang dapat menyerap nutrisi yang kita berikan, terutama pupuk-pupuk yang telah kita berikan untuk pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit, sehingga pertumbuhan kelapa sawit kita itu tidak terganggu. Dan hal yang terpenting teman-teman adalah batang-batang kayu besar itu memang benar-benar banyak sekali menyerap nutrisi, dan ketika itu kita biarkan tentunya itu akan sia-sia, pupuk yang kita berikan itu akan sia-sia dan tentunya itu akan merugikan diri kita sendiri. Dan selebihnya efeknya adalah sawit kita itu berkembang secara tidak normal atau berkembang sedikit melambat. Nah, seperti kita kembali ke tema yang sebenarnya, apakah racun hijau atau racun kuning? Silahkan nanti kalian beri penilaian sendiri. Ini saya ceritakan sesuai dengan pengalaman dari teman-teman yang sudah melakukannya di sini. Jadi teman-teman, kalau racun sistemik itu tentunya dia itu prosesnya itu berasal dari akar, kemudian membunuh tumbuhan itu memang benar-benar dari dalam. Dan kalau racun hijau atau racun kontak, dia hanya melakukan kontak saja terhadap apa yang terkena dari racun tersebut. Jadi secara sederhana bahwa racun kuning itu ketika kita gunakan maka pertumbuhan atau efeknya itu akan sedikit lebih lama karena dia benar-benar membunuh. Namun ketika racun hijau itu hanya menempel atau membunuh bagian luarnya saja. Jadi kebanyakan ketika kita menggunakan racun hijau itu tidak akan awet lama dan dalam beberapa waktu berselang itu akan tumbuh lagi. Namun teman-teman, efeknya apa yang terjadi ketika kita melakukan dengan menggunakan racun kuning? Tentunya itu bisa mengganggu dari pertumbuhan kelapa sawit kita, terutama ketika sawit kita itu masih benar-benar sawit yang masih memerlukan perkembangan. Jadi saran saya, ketika sawit kita itu masih kecil, kita gunakanlah racun hijau saja atau racun kontak. Namun dengan catatan kita harus hati-hati teman-teman dalam pengaplikasiannya. Kalau bisa kalian lakukan sendiri. Namun ketika kita menyuruh orang lain untuk melakukan penyemprotan, berikan pengertian secara mendetail. Jangan sampai penyemprotan itu terkena dari daun kelapa sawit kita, karena itu juga akan berefek terhadap kelapa sawit kita. Daun itu akan benar-benar mati, bagian daun yang terkena itu akan mati atau akan kering, dan tentunya itu akan membuat kelapa sawit kita itu menjadi stres dan tentunya akan menghambat pertumbuhan. Jadi meskipun kita menggunakan racun hijau, tetap harus hati-hati jangan sampai terkena dari terkontak dengan tumbuhan atau tanaman kelapa sawit kita. Nah, teman-teman, di sini saya menceritakan tentang pengalaman teman saya yang dari kecil itu selalu menggunakan racun kuning, dan pada akhirnya kelapa sawitnya itu memang benar-benar pertumbuhannya itu sedikit kalah
bukan hanya sedikit teman-teman, memang efeknya agak terlihat kurang baik dibandingkan saya yang menggunakan racun hijau. Dan saya pun menggunakan racun hijau teman-teman, tidak seluruhnya kebun saya ini saya semprot, kalian bisa lihat di belakang saya. Jadi saya hanya menyemprot itu di bagian piringannya saja, sedangkan di bagian lorong dan bagian tengah yang bukan piringan kelapa sawit itu saya biarkan tumbuh rumput, dan itu hanya saya buang dari tumbuhan-tumbuhan kayu yang besar. Jadi hanya tersisa rumput. Kalau memang kita bisa membersihkan dengan mesin rumput, tentu itu akan lebih baik. Dan teman-teman, memang menjaga lingkungan perkebunan kita agar tetap lembab itu sangat-sangat harus kita lakukan. Jangan catatan ini ya, jangan pernah menyemprot seluruh kebun kita. Memang terlihat lebih bersih, terlihat lebih rapi, namun itu juga akan berefek dengan perkembangan kelapa sawit kita, terutama kelapa sawit yang masih muda atau masih baru selesai ditanam hingga umur 3 tahun. Nanti ketika sawit kita memang sudah besar, sudah umur 7 tahun, silahkan kalian membersihkan kebunnya, itu disemprot semua tidak masalah. Dan nanti ketika sudah daunnya pelepahnya itu sudah bertemu, sudah sambung, tentunya kita tidak akan lebih sering melakukan penyemprotan, karena pertumbuhan rumput itu juga akan sedikit melambat karena kurangnya intensitas cahaya matahari. Jadi teman-teman, lakukan penyemprotan itu cukup 3 bulan sekali atau ketika diperlukan untuk melakukan pemupukan. Nah teman-teman, mungkin hanya itu sharing yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Kalau saran saya ya gunakanlah racun hijau, karena itu akan lebih aman untuk jangka panjangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.